Hai hai hai, gue tahu. Lo klik video ini karena judulnya, Kesepian itu Anugerah. Lo pasti mikir, ini orang apaan sih? Kesepian kok dibilang anugerah? Emang gue harus ngerasa bersyukur tiap malam minggu sendiri di kamar sambil dengerin suara jangkrik? Pertanyaan bagus, dan gue akan jawab. Tapi sebelum itu gue mau lo ngelakuin satu hal. Tarik napas, terus hembusin pelan-pelan. Udah? Bagus. Sekarang gue mau lo jujur sama diri lo sendiri. Dalam 24 jam terakhir, berapa kali lo buka HP dan gak ada notif satupun? Berapa kali lo lihat story orang yang lagi rame-rame, terus lo ngerasa, yah, gue di sini sendirian. Berapa kali lo ngerasa jadi penonton di kehidupan orang lain, sementara kehidupan lo sendiri sepi? Kalau lo ngerasa itu, lo lagi di tempat yang tepat. Dan gue janji, setelah ini, pandangan lo tentang kesepian bakal berubah 180 derajat. Tapi disclaimer dulu, ini bukan video motivasi murahan yang nyuruh lo bersyukur atau nikmati proses sambil background musik piano sendu. Bukan. Ini obrolan santai, serius tapi santai. Kayak lo lagi ngopi sama temen yang udah lama kenal, yang ngerti lo, yang gak bakal judge lo. Dan gue juga janji, lo bakal dapat sesuatu yang lebih berharga dari sekedar pelukan virtual. Siap? Kita mulai. Oke, gue mau lo inget-inget. Dari kecil, kita tuh dikasih program yang sama. Makan sendiri, kasihan amat, nonton bioskop sendirian, gak punya temen ya. Jomblo, ngenes. Pokoknya sendiri itu selalu dikasih stigma negatif. Masyarakat kita tuh kayak punya tim khusus yang tugasnya bikin kita takut sendiri. Bahkan di sekolah, murid yang makan siang sendirian di kantin itu bisa jadi bahan bulian alus. Loh, kok lo sendiri? Temen lo mana? Gila kan? Jadi wajar aja kalau begitu kita ngerasa sepi, reaksi pertama kita bukan, oh ini momen berharga. Tapi, oh tidak, gue gagal secara sosial. Panik. Buru-buru cari distraksi, buka IG, scroll, buka TikTok, scroll, chat temen, lo lagi ngapain? Padahal maksudnya cuma biar ada yang nemenin ngobrol. Atau yang paling parah, ngechat mantan. Iya. Ngomong-ngomong, kalau lo pernah ngechat mantan karena kesepian, komen "atu" di bawah. Gue ngerasa lo, kita sama-sama terluka. Tapi serius nih, kenapa sih kita sepanik itu? Karena kita nggak pernah diajarin perbedaan antara kesepian sama kesendirian. Dua hal yang mirip, tapi beda banget. Kesepian tuh perasaan. Itu rasa hampa, rasa kosong, rasa nggak terhubung sama dunia. Itu alarm. Kesendirian tuh kondisi. Lo lagi sendiri secara fisik. Bisa lo pilih, bisa juga enggak. Nah, masalahnya, alarm kesepian itu bunyi. Terus kita panik, kita lari. Kita matiin alarmnya, tapi kita nggak pernah ngecek mesinnya. Kayak lampu indikator mobil nyala, orang normal bakal ke bengkel. Kita tutup lampunya pakai lakban hitam. Udah, mati kan? Gaspol. Sampai suatu hari, mobilnya mogok di tengah tol. Sendirian, malam-malam, hujan lagi. Nah, video ini mau ngajak lo berhenti sebentar. Buka kap mesinnya, dan lihat sebenarnya alarm ini mau ngasih tahu apa. Siap? Karena ini bagian yang seru. 3 anugerah tersembunyi yang cuma bisa lo dapet kalau lo berani berhenti lari. Anugerah 1. Pabrik ide dalam diam. Lo tahu nggak? Otak lo tuh sebenarnya punya mode produksi dan mode istirahat. Tapi mode istirahatnya otak tuh bukan tidur ya. Bukan. Jadi gini, setiap hari otak lo sibuk banget nerima rangsangan. Notif HP, omongan orang, suara kendaraan. Otak lo kayak dapur restoran pas jam makan siang. Berasap, berisik, kacau. Nah, saat lo sendiri, saat sepi, saat nggak ada distraksi, otak lo masuk ke mode yang ilmiahnya disebut Default Mode Network. Di mode ini, otak lo kayak lagi rebahan sambil ngelamun. Nggak sibuk, tapi justru disinilah ide-ide liar lahir. Lo tahu J.K. Rowling nggak? Harry Potter pertama kali muncul di kepalanya pas dia duduk sendirian di kereta yang telat berjam-jam. Bukan pas lagi pesta, bukan pas lagi gathering penulis, tapi di kereta yang sepi, nunggu, bosen. Lo tahu Einstein? Dia suka naik perahu layar sendirian, berhari-hari, di tengah laut, nggak ada siapa-siapa. Dan di sanalah teori relativitas mulai terbentuk. Lo lihat polanya?
Kreativitas level dewa itu lahir dari keheningan, bukan dari keramaian. Coba lo ingat-ingat, kapan terakhir lo punya ide gila, ide brilian, ide, wah gue keren banget. Kemungkinan besar itu pas lo sendiri, pas mandi, pas mau tidur, pas naik motor sendirian, bukan pas lo lagi chatting rame-rame atau scroll medsos. Kenapa? Karena di saat sendiri, otak lo akhirnya punya ruang buat bermain, nyambungin titik-titik yang selama ini nggak kesambung. Makanya, next time lo ngerasa sepi, jangan langsung buka HP. Coba tahan, ambil notes, atau rekam suara lo sendiri. Siapa tahu, ide usaha, ide konten, atau ide buku lo lahir dari situ. Anugerah kedua, ketemu bintang film hidup lo. Anugerah kedua ini agak filosofis, tapi gue usahain santai ya. Lo tahu nggak, kita tuh setiap hari pakai topeng. Di depan pacar, topeng baik dan pengertian. Di depan gebetan, topeng keren dan misterius. Di depan temen, topeng gue baik-baik aja. Di depan keluarga, topeng anak soleh atau solehah. Di Instagram, topeng hidup gue bahagia banget. Bukan berarti kita munafik ya, itu wajar. Kita punya peran sosial yang beda-beda. Tapi, pernah nggak lo ngerasa capek? Capek ngejaga image, capek mikir harusnya gue gimana biar diterima. Nah, saat lo sendiri, pas nggak ada siapa-siapa, semua topeng itu jatuh. Dan lo berhadapan dengan satu orang, diri lo sendiri. Dan ini momen yang paling menakutkan buat banyak orang. Karena tiba-tiba lo nanya, gue sebenarnya siapa sih? Gue suka apa? Gue pengen apa dalam hidup? Apa yang bikin gue takut? Gue capek nggak sih? Pertanyaan-pertanyaan ini serem, karena jawabannya nggak ada di Google. Nggak bisa lo tanya temen, cuma lo yang bisa jawab. Tapi justru disinilah keajaiban terjadi. Kesepian itu kayak cermin, bukan cermin yang ngelihatin fisik lo, tapi cermin yang ngeliatin jiwa lo. Dia nanya, udah jujur belum sama diri sendiri? Orang yang nggak pernah mau sendiri, nggak akan pernah kenal dirinya sendiri. Dia akan menjalani hidup dengan keinginan orang lain. Kuliah di jurusan A karena ortu, kerja di kantor B karena gengsi, nikah sama C karena kata orang cocok. Sampai tua, dia nggak tahu mana yang benar-benar dia, mana yang cuma tempelan. Makanya, orang bijak bilang, kesepian itu mahal, karena dia kasih lo hadiah paling berharga, diri lo sendiri yang asli. Dan percaya deh, setelah lo kenal diri lo sendiri, lo bakal lebih pede, nggak gampang insecure, nggak butuh validasi orang terus-terusan. Lo jadi tahu gue siapa. Mau lo suka atau enggak, itu urusan lo. Anugerah ketiga, jadi manusia yang nggak bikin orang lain capek. Nah, anugerah ketiga ini yang paling lucu, ironis banget. Kesepian yang dihadapi dengan baik justru bikin hubungan lo sama orang lain jadi lebih bagus. Kok bisa? Gue kasih gambaran. Lo kenal nggak tipe orang yang lapar banget secara emosional? Yang kalau lagi sendiri langsung panik, langsung chat ini itu, yang kalau lagi pacaran nempel terus, yang posesif, yang cemburuan, yang selalu butuh reassurance. Kenapa dia kayak gitu? Karena dia nggak bisa sendiri. Dia butuh orang lain buat nambal kekosongan di dalam dirinya. Dan masalahnya, orang kayak gini capek. Capek banget jadi temennya. Capek jadi pasangannya. Karena kita ngerasa dihisap terus. Sekarang, bayangin orang yang udah nyaman sama dirinya sendiri. Orang yang punya dunia sendiri. Orang yang bisa sendiri tanpa panik. Orang ini beda. Dia milih bersama orang lain bukan karena takut sendiri, tapi karena dia emang mau. Dia nggak datang dengan rasa lapar. Dia datang dengan rasa cukup. Jadi dia bisa memberi tanpa berharap. Dia bisa menerima tanpa merasa berhutang. Dan lucunya, orang kayak gini justru lebih menarik. Coba deh, mana yang lebih lo suka? Temen yang setiap lo diemin 5 menit langsung ngechat, kok diemin? Atau temen yang bisa lo ajak ngobrol asik, tapi juga bisa diem bareng tanpa canggung? Pasti yang kedua kan? Jadi dengan belajar sendiri, lo sebenarnya lagi belajar buat jadi temen yang lebih enak, pasangan yang lebih dewasa, dan manusia yang nggak bikin orang lain capek. Kesepian itu kayak gym untuk jiwa. Awalnya berat, tapi lama-lama lo jadi kuat.
Dan orang lain bakal ngerasa, wah enak banget sama orang ini, dia utuh. Oke, teori cukup. Lo pasti mikir, gue ngerti sih konsepnya, tapi gimana cara praktisnya? Gue masih ngerasa sepi dan gak enak. Tenang, 4 langkah simpel. Gak libet, bisa lo mulai hari ini. Langkah 1, bedain mana sepi, mana capek. Ini penting banget. Kadang kita kira kita kesepian, padahal sebenarnya kita cuma capek secara sosial. Abis seharian ketemu orang, ngobrol, meeting, tugas kelompok. Pas sampai rumah, lo sendiri. Lo pikir, ih gue kesepian. Padahal otak lo cuma lagi bilang, minta waktu sendiri dulu bang, napas dulu. Jangan sebut itu kesepian, sebut itu istirahat dan nikmati. Langkah 2, solo date. Serius, rencanain. Ini kayak olahraga, awalnya canggung, lama-lama ketagihan. Coba minggu depan rencanain. Sabtu pagi gue mau sarapan sendiri di kafe enak. Bawa buku atau cuma bawa headphones, nonton orang lewat. Nggak usah bawa laptop buat kerja, nggak usah sambil scroll HP terus, cuma sendiri. Awalnya lu bakal ngerasa, ah gini amat, tapi coba lakuin rutin. Nanti lu bakal nungguin momen ini. Langkah 3, nulis. Nggak usah puitis, beli buku tulis murahan atau bukan notes di HP. Setiap kali lo ngerasa sepi, tulis. Nggak usah mikir struktur, nggak usah mikir enak gak ya bahasanya, tulis aja apa yang lo rasain. Gue lagi sepi, gue ngerasa ditinggalin, padahal nggak tahu ditinggalin siapa. Ntar malam gue bingung mau ngapain, pengen ngobrol tapi males chat orang. Gue lagi kangen, tapi kangen sama siapa? Gue juga lupa. Nulis itu kayak curhat ke diri sendiri, dan seringkali setelah nulis, lo jadi ngerti, oh ternyata gue sedih karena ini, bukan karena sepi doang. Langkah 4, bikin proyek sendiri. Gunakan waktu sendiri buat bikin sesuatu, apapun. Belajar masak resep baru, belajar gitar lagu favorit, nulis cerita pendek, bikin playlist buat diri sendiri, nyanyi-nyanyi di kamar, meskipun suara lo kayak knalpot bising. Proyek pribadi ini penting karena dia ngasih bukti, gue bisa bikin sesuatu, gue berarti, bahkan tanpa ada yang lihat. Jadi gitu. Kesepian itu bukan monster, bukan kutukan, bukan tanda lo gagal secara sosial. Kesepian itu cuma sinyal, alarm. Dan lo punya 2 pilihan, matiin alarmnya dengan distraksi, atau berhenti dan nanya, ada apa? Mau ngomong apa? Di balik rasa sepi itu, ada ruang yang selama ini nggak pernah lo kasih waktu. Ruang buat ide-ide lahir, ruang buat kenal diri sendiri, ruang buat jadi manusia yang utuh, yang nggak butuh orang lain buat nambal kekosongan. Dan gue tahu, nggak mudah. Awalnya pasti canggung, pasti pengen kabur. Tapi percaya, makin sering lo hadapi, makin lo sadar, sendiri itu bukan hukuman, ini hadiah. Jadi, next time lo ngerasa sepi, jangan buru-buru buka IG, jangan buru-buru chat, sayang lagi apa, cuma karena gabut. Coba tahan sebentar, tarik napas, rasain, dan tanya, apa yang mau disampaikan sama momen ini ke gue? Karena mungkin aja, di balik sunyinya kamar, atau sepinya malam minggu, ada diri lo yang lebih utuh, yang selama ini nunggu lo buat ditemuin. Kesepian itu guru yang paling jujur. Kalau video ini ngena buat lo, yang ngerasa sendiri, atau yang pernah ngerasa sepi, share ke satu teman. Bilang, nonton deh, gue ngerasa ini. Atau kalau nggak berani, cukup tinggalin jejak di kolom komentar. Ceritain pengalaman lo, gue baca satu-satu. Jangan lupa subscribe kalau lo suka konten kayak gini. Dan ingat, lo nggak sendiri, lo cuma lagi sendiri, itu beda. Makasih udah nonton sampai habis. Salam sepi yang hangat. Sampai jumpa di episode berikutnya.